setelah dibungkus dengan daging, maka Allah katakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha sucilah Allah yang menciptakan manusia ini sebaik-baiknya. Maka secara zahir, secara fisik, secara jasmani, tubuh kita ini sudah sempurna dia. Nih, sudah sempurna. 4 bulan 10 hari. Nih, proses. Jadi secara fisik, secara jasmani ini sudah sempurna. Maka proses yang ketujuh barulah disempurnakan Allah dengan proses diri yang halus, proses diri ruhani atau diri yang ori, yang mengandung unsur ilahiyah, unsur ketuhanan. Itulah proses yang ketujuh ini, Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya peniupan ruh. Apa kata Allah? Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila telah kesempurnakan kejadian hambaku, maka aku tiupkan, wa nafakhtu, aku tiupkan ke dalamnya. Jasmani ini min ruhi adalah ruhku. Maka siapa ruh itu sebenarnya? Karena ruh itu asalnya daripada Allah, terbitnya daripada Allah, maka ruh itulah yang dikatakan mengandung unsur ilahiyah, unsur ketuhanan. Nah, kenapa unsur ketuhanan? Karena ruh itu adalah sifat Allah. Makanya Allah bertanya kepada kita ini melalui kalam-kalamnya kepada Muhammad dan kepada umatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku, wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Tidak ada yang tahu rahasia ruh melainkan sedikit saja. Sedikit itu maksudnya Bapak Ibu, sedikit yang diberitahu dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi orang yang tahu dari hambanya itu adalah sedikit yang diberitahukan kepada dirinya tentang rahasia ruh. Kalau Allah mengatakan kepada kita sedikit itu banyak menurut awak tuh Bapak Ibu. Allah bilang sedikit, banyak menurut awak tuh. Tapi banyak menurut awak seiprit alun cukui le kata Tuhan. Le tau seiprit. Sengeniang. Secuil tuh. Banyak menurut kita, menurut Allah belum cukup secuil lagi, belum cukup seiprit lagi. Apalagi kalau Allah bilang banyak, udah luar biasa. Sedikit saja kita udah wow gitu itu. Di mana letak sedikit itu? Ini mesti pahami. Makanya ayat itu secara makna hakikatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad ruh itu aku, itu kata Tuhan. Dari mana kita memahaminya itu? Ini kita lihat penjabarannya di sini. Karena ruh itu mengandung unsur ilahiyah, maka disitulah kita mesti memahaminya. Pada saat ruh itu, lihat, ini ruh. Tertarik ke sini. Wa nafakhtu fi min ruh. Ketika ruh itu ditiupkan ke dalam batang tubuh ini, maka disebutlah namanya dengan nyawa. Lihat. Kapan disebut nyawa? Apabila ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh,
dan memenuhi sekalian rongga tubuh disebut namanya dengan nyawa. Lalu disebut juga ruh itu dengan jiwa. Kapan disebut jiwa? Ketika dia memberi semangat, memberi spirit, maka disebut namanya dengan jiwa tuh. Disebut pula namanya dengan napas. Kapan disebut napas? Apabila dia keluar masuk, turun naik melalui hidung nih, disebut namanya dengan napas. Disebut pula namanya dengan kolbu. Kapan disebut kolbu? Apabila ruh itu berkehendak, disebut namanya kolbu. Lalu disebut pula namanya dengan nafsu. Kapan disebut nafsu? Ketika dia berkeinginan. Apabila keinginannya itu condong kepada yang baik, disebut namanya mutmainnah. Bukan imut-imut, mutmainnah. Apabila keinginannya itu ya, tidak baik, disebut namanya amarah. Jahat, ya, sipek belu baji, bajingan. Itu amarah namanya. Dan disebut pula namanya itu dengan lawamah. Kapan disebut namanya dengan lawamah? Ketika dia itu labil, bimbang, ragu, kadang elok, kadang tidak. Ya, saking eloknya tuh, luar biasa Bapak Ibu. Saking dah eloknya, nampak pula bajingan tuh, mau orang kemati suat sini itu. Lawamah tuh. Maka disebut juga namanya ya dengan akal. Kapan disebut akal? Ketika dia sudah bisa memilah dan memilih. Disebut pula namanya dengan usaha. Kapan disebut usaha? Ketika dia sudah bisa berikhtiar. Disebut pula namanya dengan iman. Ketika dia sudah yakin dan percaya. Disebut pula namanya dengan arif billah. Ketika dia sudah mengenal akan Allah. Maka inilah nama-nama ruh itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Apakah nafsu, kolbu, jiwa, nyawa, lawama, amarah, semuanya itu sebenarnya adalah ruh itu sebenarnya. Jadi sebelum ditiupkan itu adalah ruh, setelah ditiupkan maka berganti nama sesuai dengan situasi dan kondisinya. Hakikat semuanya itu adalah ruh. Makanya ketika ruh itu telah ditiupkan, barulah mata ini bisa melihat. Itu karena ruh. Kenapa mata ini bisa melihat? Karena ruh. Siapa ruh? Ruh itulah tempat memandang wujud nyatanya sifat basar Allah tuh. Barulah telinga ini bisa mendengar karena ruh. Apa sebabnya telinga bisa mendengar? Karena ruh. Siapa ruh? Karena ruh itulah sebenarnya tempat memandang sifat samanya Allah. Di situ pula lah mulut ini bisa berkata. Itu kena ruh. Apa sebabnya? Karena ruh itulah tempat memandang kalamnya Allah. Ruh itulah tempat memandang ilmunya Allah. Ruh itulah tempat memandang kudratnya Allah. Ruh itulah tempat memandang iradatnya Allah. Ruh itulah tempat memandang hayatnya Allah tuh. Karena ruh ini tempat memandang sifat basar Allah, sama Allah, kalam Allah, ilmu Allah, kudrat Allah, iradat Allah, dan hayat Allah. Maka disitulah dikatakan ruh itu mengandung unsur ilahiyah, unsur Tuhan. Disebut unsur Tuhan karena tempat memandang nyatanya sifat Allah. Kalaulah ruh itu adalah sifat Allah, sifat ma'ani, nah ini sifat ma'ani
Ya, yang 7 itu siapa sifat itu yang sebenarnya? Wa sifati la ghairi. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain aku, itu kata Allah. Makanya Allah selalu bertanya kepada kita ini, wa fi anfusikum apalah tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan dirimu? Siapa sama tu? Siapa basar tu? Siapa hayat itu? Yang basar itu aku, kata Allah. Yang sama itu aku, kata Allah. Yang hayat itu aku, kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan akan rahasia dirinya kepada diri kita, maka disitulah kita merasakan kehadiran dekatnya Allah itu pada diri kita ini. Lebih dekat lagi Allah itu dengan diri kita dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher ini. Ini pernah ditanyakan sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasulullah di langit? Atau Allah itu dekat ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Kenapa engkau tanyakan hal itu kepada aku? Allah itu jauh atau dekat? Aku bertanya ya Rasul, sebenarnya kalau memang Allah itu dekat ya Rasulullah, maka cukup bagiku berbisik-bisik saja dalam berdoa dan bermunajat, karena Allah itu dekat. Tapi kalau Allah itu jauh ya Rasulullah, maka tentu aku berdoa dan bermunajat kepada Allah itu agak nyaring suaranya sedikit, agak keras sedikit. Ketika itu Rasul tak mau menjawab dengan cara mandai-mandai, Bapak Ibu. Lihat mandai-mandai. Ya, tak mau dia memaksakan jawaban itu kepada sahabat. Karena rahasia diri beliau itu sudah dibukakan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata, berbuat, bertindak, bersikap, memberikan jawaban, melainkan Nabi itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu kepada dirinya. Maka ketika itulah Rasulullah menunggu turunnya wahyu. Pada saat itu turunlah wahyu memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya. Maka apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad, anni, tentang aku ini jauh atau dekat, maka berikanlah jawaban kepada Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu adalah dekat. Jadi Allah memberikan jawaban, aku itu dekat. Lalu gunakanlah kecerdasan rohani akan fikir. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana dekatnya Allah itu ya Rasulullah? Dekat yang bagaimana Tuhan itu ya Rasul? Kalau memang dekat Allah itu, maka diberi jawaban oleh Allah kembali, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa aku ini lebih dekat daripada urat nadimu. Kalau urat nadi itu dekat di tengkuk leher kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher Bapak Ibu. Jikalaulah mata hitam dan mata putih yang ada mata zuhur ini dekat menurut kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Jikalaulah detak jantung itu dekat pada diri kita, Allah lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya detak jantung itu pada jantung kita ini. Jikalaulah rasa itu dekat pada kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya rasa itu pada diri kita. Jikalaulah hidup itu dekat pada jiwa kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita ini. Maka ketika Allah sudah membukakan rahasia kehadiran dan kedekatan dirinya kepada kita, maka disitulah Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku senantiasa beserta kamu di mana saja kamu berada. Maksudnya apa? Di mana ada kamu, di situ nyatanya diriku, kata Allah, karena akulah yang menjadi rahasia dirimu. Buktinya Allah menjadi rahasia diri kita. Di mana kita berada, di situ nyatanya hadirnya Allah menjadi saksi buat diri kita. Apa kata Allah? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang bertiga saling merahasiakan, saling berbisik-bisik. Ingat kata Tuhan, yang keempatnya itu aku. Tidak ada di antara kalian yang berlima saling merahasiakan, saling berbisik-bisik. Ketahui kata Allah, yang keenamnya itu aku. Dan tidak ada di antara kalian berkumpul, baik jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak. Ketahuilah kata Allah, aku tetap hadir selalu menyertai dirimu, kata Allah. Apa sebabnya? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Itu jawabannya tuh. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah aku meliputi akan segala sesuatu yang nyata. Kalau Allah meliputi akan segala sesuatu yang nyata, maka tidak ada segala yang nyata, tidak ada segala yang wujud, melainkan nyatanya Allah pada kenyataan nyatanya yang wujud itu. Tapi sempurnanya nyatanya Allah pada segala yang wujud itu, sempurnalah nyatanya Allah itu pada diri Bapak Ibu masing-masing. Apa kata Allah? Inna rabbaka akhata bin nas. Nih, ini ada ujung-ujung kaji Bapak Ibu. Inna rabbaka akhata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini sudah meliputi akan diri setiap manusia. Jadi kalau Allah sudah meliputi akan diri setiap manusia, itu artinya bahwa Allah lah yang menjadi saksi dan bukti dari setiap apa yang kita perbuat. Karena dialah yang menjadi rahasia insan, dan insan itulah bukti nyatanya memandang akan wujud dirinya itu. Kalau kita sudah bisa memahami Allah itulah bukti nyatanya akan wujud nyatanya insan ini, maka disitulah hadirnya hati mengatakan innallaha ma'ana itu. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Jauhnya tidak ada jaraknya, dekatnya enggak pula bersentuhan. Apa sebabnya? Jauh tidak berantara, dekat dia tidak bersentuhan, karena dia cuma yang wujud dan tunggal. Dia cuma satu-satunya. Kalau dia satu-satunya, maka dia tidak dimakan oleh ruang dan waktu, oleh tempat dan ruang itu. Karena dialah meliputi sekalian tempat, dia yang meliputi sekalian ruang dan waktu. Bahkan dia mengatakan ana ad-dahar, akulah masa itu, akulah peristiwa itu, akulah kejadian itu, karena akulah segala yang wujud dan segala yang nyata pada setiap peristiwa dan kejadian itu. Kalau sudah aktif Bapak Ibu, kalau sudah aktif kesadaran Tuhan di dalam diri Bapak Ibu, jangankan kita ini berbuat jahat, dusta, bohong dengan diri sendiri pun ogah kita Bapak Ibu. Nggak amu aku. Kalau sudah hadir kesadaran Tuhan di dalam diri, insya Allah kita ini menjadi orang yang baik. Kita nih mandang kepada yang baik, bicara kepada yang baik, memegang kepada yang baik, melangkah kepada yang baik. Kenapa? Karena Allah menjadi saksi dari setiap apa yang kita perbuat. Kadang anehnya, Allah sudah terang-terangan mengatakan aku menjadi saksi buat dirimu, kata Tuhan. Tapi kita butuh saksi pula, ya, untuk memandang dan memperhatikan amal dan ibadah kita. Nanti sulitnya tuh. Allah jadi saksi bagi kita, tapi kita butuh pula saksi. Kita jadikan teman dan sahabat menjadi saksi buat diri kita bahwa kita sudah beramal. Apa namanya tuh? Allah dah jadi saksi nih. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, aku jadi saksinya. Wa kafa billahi syahida. Lalu kita jadikan teman, sahabat dan tetangga kita menjadi saksi terhadap amal yang kita perbuat. Apa namanya tuh? Itu yang riya tuh. Berarti
percayolai, yakin tidak, percayolai. Itunya tuh mah. Itulah butuh sangit benar lah tuh dah. Dia mesti pahami, inilah rahasia diri kita. Maka ketika kita telah memahami akan rahasia diri kita ini adalah nyatanya akan rahasia Allah, disitulah kita benar-benar telah menemui akan sejati diri itu pada diri. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasul, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar dirinya, maka dia akan berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau menyentuh dan menilik ke dalam dirinya, disitulah dia bisa memahami akan kehadiran dan kedekatan Allah itu betul-betul nyata pada dirinya itu. Tapi ingat, siapa yang telah menemui Tuhan, siapa yang sudah berlikuk dan bermusyahadah dengan Allah, maka ketika itu dipastikan dirinya itu hilang, dipastikan dirinya itu mati. Makanya orang-orang tua kita kadang ngasih pameo, Bapak Ibu. Lihat tahu pameo? Apa kata-kata basayap berunggo, tapi kita memahami nggak ngerti itu. Anak-anak remaja tak boleh mengaji tentang Tuhan, tak boleh belajar tauhid, nanti aja dah tua. Apa sebabnya? Kalau kecil-kecil belajar tauhid, mengenal Allah, cepat matinya nanti. Salah tuh, betul tuh. Kalau bapak ibu ya pingin mengenal Allah waktu remaja, usia 17, 20, capek matinya. Kan betul tuh, karena orang yang mengenal Allah dipastikan mati dirinya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, Allah itu yang wujud. Nih, Allah itu yang wujud. Allah itu yang basar, sama, kalam, ilmu, koda, iradah dan hayat. Allah itu yang awal, akhir, zahir dan batin. Fasadal jasad, ketika itu hilanglah wujudnya. Kalau dah hilang wujudnya, berarti benar-benarlah dirinya itu tiada. Kalau benar-benar diri telah tiada, disitulah dia bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah buta, sesungguhnya dirinya itu adalah tuli, sesungguhnya dirinya itu adalah bisu, sesungguhnya dirinya itu adalah bodoh, sesungguhnya dirinya itu adalah lemah, sesungguhnya dirinya itu adalah papa, sesungguhnya dirinya itu adalah mati. Inilah yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Ini dia. Tidak ada daya kita lagi, tak ada kudrat kita, tak ada iradat kita tuh, tak ada wujud kita lagi, tak ada sama basar kalam dan ilmu kita itu. Yang ada hanya billah, yang ada hanya Allah. Maka kenalilah yang bila itu pada diri Bapak, itu yang disebut nama dengan ruh tadi. Siapa ruh itu adalah sifatku. Siapa sifatku? Aku itu, kata Allah. Makanya ketika sudah terbuka rahasia diri kita, disitulah Allah menegaskan siapa Bapak Ibu yang sebenarnya. Apa kata Allah? Al-insanu. Lihat, al-insanu siri wa ana sirahu. Dirimu, insan itu adalah rahasiaku. Akulah yang rahasianya insan tuh. Makin jelas Allah bilang lagi apa? Al-insanu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku dan akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu nak orang doh. Ajani sabik lo leh. Ngerti susah tuh? Bapak Ibu dah orang sebenarnya dah. Kalau disebut, lihat nih. Kalau ada orang bilang diri kita ini orang, orangnya kita bukanlah kenyataan diri kita. Kalau ada manusia mengatakan kita ini manusia, manusianya kita bukanlah kenyataan diri kita. Kalau ada orang dan manusia mengatakan kita punya diri, maka diri kita ini bukanlah kenyataan diri kita. Kalaulah diri kita ini bukan kenyataan kita, insan itu bukan kenyataan kita, orang itu bukan kenyataan kita, manusia itu bukan kenyataan kita, lalu siapa kita sebenarnya? Itu yang mesti dipahami. Akhir kaji. Kesimpulan balik lagi ke ayat Qul huwallahu ahad. Ini gak tagak nih Bapak Ibu.
Qul huwallahu ahad. Apa artinya nih Bapak Ibu? Katakanlah Allah itu Esa. Nah, Esa ini apa maknanya? Satu atau tunggal. Makna Esa satu atau tunggal, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Pertanyaannya, kalau Allah itu adalah Ahad, Esa tunggal, hanya dia satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Pertanyaan Ustadz, adakah diri Bapak Ibu selain dirinya? Ada atau tidak? Kalau tidak ada diri Bapak Ibu selain daripada dirinya, lalu siapa sebenarnya diri Bapak Ibu yang sesungguhnya? Hah? Itu gampang-gampangnya Bi. Hah? Adalah dia semata-mata. Allah itu yang sebenarnya. Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Apakah Bapak Ibu ngaku Allah? Apakah Bapak Ibu merampok Allah? Tidak. Kata-kata jawaban yang Bapak Ibu sampaikan kepada Ustadz ngerti, Ustadz paham tuh. Bukan Bapak Ibu mengaku Tuhan, bukan Bapak Ibu ingin jadi Tuhan, tapi kata-kata yang Bapak Ibu sampaikan kepada Ustadz pahami. Sebenarnya Bapak Ibu memberikan jawaban kepada Ustadz, sesungguhnya diri Bapak Ibu tidak pernah ada, yang ada hanya Allah semata-mata. Makanya orang kalau tidak memahami kaji tauhid, kecenya orang jadi Tuhan pula mereka, jadi pirun mereka. Ini yang mesti dipahami. Jadi kalau belajar ilmu tauhid itu ada gurunya, ada pembimbingnya, ada murabbinya. Tapi kalau belajar ilmu fikih, ilmu tafsir, bisa dibaca itu bukunya, ada bukunya. Tapi kalau tauhid mesti ada pembimbingnya. Ini yang nanti terjadi kesalahan itu. Ya, Syekh Siti Jenar, ya, Abu Mansur Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi yang mengatakan wahdatul wujud, manunggaling kaul Gusti, ya, kemudian hulul dan iktihad. Apa yang mereka sampaikan sebenarnya, mereka ingin memurnikan Allah lah cuma satu-satunya yang wujud dan yang tunggal. Jadi kata mereka itu bukan mengatakan diri mereka Tuhan. Mereka mengatakan Allah saja yang ada, aku tidak pernah ada. Disitulah letaknya mereka mentauhidkan akan kemurnian keesan wujud Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka muncullah rumusan yang disampaikan oleh para ulama itu, orang kasab. Suhudul wahda fil kasra, suhudul kasra fil wahda, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu tampak yang banyak, pandang yang banyak tampak yang satu, pandang yang satu tampak yang satu. Maksudnya apa? Yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu adalah sesuatu. Itu maknanya Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Pandang yang banyak tanpa yang satu, itu maknanya segala yang ada ini dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah nyatanya akan diri Tuhan itu yang sesungguhnya. Pandang yang satu tanpa yang satu, pandang Allah tanpa Allah. Allah lah yang memandang dan melihat kebesaran dirinya, karena dialah cuma yang tunggal semata-mata. Mungkin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, mudah-mudahan dengan bertafakurnya kita dalam diri, amal kita betul-betul amal daimun, ya, amal ma'rifat. Makanya Allah katakan, wassolihatun baqiyatun khairun inda rabbika. Amal soleh yang berkekalan, amal soleh yang fana, amal soleh yang baqa, itulah amal yang benar-benar diridhoi, dirindui, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lagi Bapak Ibu merampok hak Allah. Jangan pula Bapak Ibu ingin menolak akan wujud nyatanya Allah itu. Apa kata Tuhan? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihi wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang menolak nyatanya aku yang wujud secara mutlak pada alam dan pada dirimu, tak percaya dia aku yang wujud, yang melihat dan mendengar dan hidup itu, lalu dia tidak yakin dia berjumpa dengan aku yang nyata pada dirinya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamah, maka tidak ada Allah perhitungkan amalnya lagi di akhirat itu. Apa sebabnya? Karena amalnya telah meleleh Bapak Ibu. Leta meleleh. Alah cair, alah kosong dan hampa.
Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, kepahaman untuk memahami diri kita ini yang sebenar-benarnya. Rupanya diri kita sebenar-benarnya tiada lain adalah Dia. La ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Itu saja Bapak Ibu.